Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat malam. Maaf mengganggu waktunya Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya Rini Safitri Bu, mengajar di SDN Larangan 9. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado. Itu. Oh iya, jauh ya? Iya, untungnya online Bu. Oh, online. Iya, jadi saya mau menanyakan pendapat Ibu. Jadi saya sudah 3 tahun ini mengajar di kelas 6 Bu. Dan kesulitan dalam mengajarkan materi bilangan bulat. Anak-anak jadi keseringan saat saya ajarkan penjumlahan dan pengurangan mereka ngerti konsepnya. Gitu. Terus saya ajarkan perkalian pembagian ngerti. Tapi pas dicampur, terbalik-terbalik gitu ngerjainnya Bu. Iya, kira-kira menurut Ibu masalahnya di mana Bu? Tercampurnya di mana dulu nih? Ya, jadi kayak bikin kopi ya. Tercampurnya apa nih? jadi kayak kalau di penjumlahan dan pengurangan kan misalnya negatif 1 hasilnya kan negatif gitu, negatif 2 ya, sedangkan kalau negatif 1 kali negatif 1 hasilnya positif. Nah, anak-anak keseringan ingatnya tuh konsep yang perkalian mulu tuh Bu, jadinya negatif 1 dia hasilnya positif gitu yang harusnya negatif 2 begitu. Sering banget tuh pemahaman tentang pemahaman. bilangan bulatnya ya. Iya betul Bu. Menurut Ibu permasalahannya di mana nih Bu? Kalau saya tanya dulu nih, Ya. saya kan di kelasnya ya. Ya. Kalau saya tanya dulu, pertama kali dulu mengajarkan tentang bilangan bulat, mengajarkannya seperti apa? Mengajarkan konsepnya dulu Bu, bahwa Seperti apa? kalau negatif bertemu negatif hasilnya positif, yang seperti itu. Negatif ketemu positif jadi hasilnya negatif, yang seperti itu. Tapi memang yang kalau di penjumlahan pengurangan saya agak kesulitan Ibu menjelaskan konsepnya. Kan sebenarnya kalau di penjumlahan pengurangan kalau negatif bertemu negatif harusnya caranya seperti dijumlah gitu ya. Cuma hasilnya mengikuti tanda. Anak-anak ingatnya yang konsep perkalian terus gitu. Itu bukan konsep, Iya. itu rumus. Rumus. Oh gitu ya Bu. Jadi sebenarnya ada kesalahan persepsi antara konsep dengan rumus. Ya. Karena kalau membicarakan tentang bilangan bulat, kenapa sih anak-anak itu sulit memahami bilangan bulat? Yang pertama adalah bilangan bulatnya ya, bukan Ya. operasinya nih. Saya ngebahas tentang bilangan bulatnya dulu. Kenapa anak-anak sulit memahami bilangan bulat? Bukan operasinya ya. Ya. Yang pertama, negatif itu tidak terlihat. Oh iya. Contoh, nilai angka 5. Oh, ada bentuknya, 5 apel, 5 jeruk. Tapi kalau negatif 5, ada terlihat bentuknya tidak? Iya. Tidak terlihat betul. Iya kan? Iya. Angka negatif atau bentuk bilangan bulat negatif itu bagi anak-anak SD, karena kita membicarakan Iya. SD ya, kelas Iya. 6 ya. Karena kalau di SMP SMA beda lagi nih yang saya bahas. Karena kalau membicarakan konsep SMP SMA SD jauh berbeda. Nah, kalau untuk anak SD pemahamannya itu dulu. Iya. Anak kelas 1 sampai 6 dia harus melihat apa yang dia pelajari. Oh, matematika itu make sense enggak? Oh, kalau plus 5 berarti bendanya ada 5, jelas terlihat. Tapi kalau negatif 5, mereka Gimana bingung, gitu ya? itu apa? Nggak abstrak gitu ya. Ya kan? Apakah hantu? Jadi Iya. sebelum membahas bilangan bulat atau membahas lebih jauh, kita cerita dulu nih. Iya. Seperti itu, kalau benda terlihat berarti dia angkanya 5. Tapi kalau tidak terlihat, dia akan mikir itu apa? Apakah hantu atau bagaimana? Kecuali operasi ya. Kalau pengurangan jelas 5 apel dikurangi 3 apel, oh masih paham. Iya. Tapi ketika bilangan bulat, nggak bisa Iya. seperti itu. Jadi cara mengajarkan yang pertama kali adalah dengan langkah kaki. Langkah kaki. Iya, langkah kaki. Jadi saya kalau ngajarin murid saya, Maju mundur gitu Bu. mengajarin bilangan adalah kita berdiri di depan kelas. Iya. Di depan kelas kan biasanya bekas ada kotak-kotak ya, ada Iya, ubin iya. itu ya. Ya, ubin itu kita kasih nomor misalkan. Nomornya bilangan bulat dari negatif atau positif. Tapi sebelum belajar ke negatif, kita semua berikan dia angkanya positif semua. Oke. Dari 1 sampai 10 misalkan. Nah, di situ baru belajar. Ibu berdiri di angka 1. Maju 5 langkah. Artinya maju itu positif. Positif. Maju 5 langkah ya. Artinya maju itu positif. Nah, ketika di angka 5 gitu,
juga. Merah, positif. Negatif dengan negatif, hijau dengan hijau. Ketika dicampur hasilnya menjadi Hijau. hijau. Tapi ketika positif dengan negatif dikalikan, merah dengan biru, hasilnya apakah merah dan juga biru? Tidak ya, berubah menjadi warna yang baru. Jadi yang pertama adalah salahnya konsep dulu, bukan konsep itu tadi Rumus ya. Jadi kalau minat Iya. ditambah itu rumus. Iya. Anak SD dia rumus itu hanya nempel sebentar ketika dijelaskan. Kedepannya dia akan lupa kalau rumus. Kalau konsep yang tadi nih, Ya. ayo kita coba ya ibu jalan. Panggil Kita cerita dulu ya, Bu. yang paling nggak bisa cepat. Iya, maju ke depan, kamu berjalan. Dari titik 0 kamu jalan 6 langkah. Mundur 3 langkah, 3 lebih kecil dari 6 ya, dari langkah awal. Berarti hasilnya masih positif. Nah, siswa yang kedua, kamu berdiri di angka 0, berjalan 3 langkah tapi mundur 6 langkah. Artinya dia masuk jurang. Kalau jurang artinya sudah menjadi Negatif. Nah, di situ konsepnya, oh berarti kalau pengurangnya lebih besar, dia udah pasti masuk jurang. Masuk jurang, negatif. Ketika negatif ketemu negatif nih, min 2, min 5, gitu kan? Dia sudah mundur ke jurang nih. Mundur lagi. 2 langkah, mundur lagi ke jurang. Makin jauh. Masih masuk jurang apa sudah keluar? Ya, makin ke dalam. Artinya masih Negatif. negatif. Gitu. Jadi konsepnya yang perlu diubah. Karena memang saya sendiri ngajar anak itu belajar lagi. Iya, terus belajar. Gak ada yang namanya orang terlahir itu, oh kamu dilahirkan untuk jadi guru, enggak. Iya, benar. Saya akhir tiap anak itu spesial, tiap anak berbeda. Oh, semester ini masalahnya ABC. Udah paham nih cara menyelesaikan masalahnya. Mereka naik kelas, semester berikutnya ketemu masalahnya EFG. Iya, enggak. Ya kan? Jadi belajar terus oleh sebab itu. Kalau ditanya kenapa sih siswa kok susah banget gitu ya tadi yang pertama Iya. ya. Kesalahan miskonsepsi antara konsep dengan rumus. Oke. Siswa Siapa? anak usia kelas 1 sampai Kelas 6 mereka harus melihat. Jadi kalau cuma ditulis di papan tulis, meskipun ibu menganggap itu konsep, bagi Itu- mereka itu rumus. Itu rumus ya. Jadi mereka harus betul. Saya harus mengajarkan konsep berarti ya. Betul, konsep itu sederhana Bu, bukan yang rumus ya. Konsep itu sederhana kayak tadi. Ibu berdiri di satu mobil, dia maju, dia melihat. Oh begitu. Yang bisa dia lakukan ya, Bu, yang abstrak gitu ya. Betul. Dia punya pengalaman. Jadi ibaratnya dia harus megang jeruk. Oh ini jeruk, warnanya kuning bulat. Harus dia buka, harus dia makan. Oh rasanya asam. Kalau dia nggak melihat, dia nggak megang, dia nggak ngerasain, Nggak tahu. dia nggak paham konsep. Betul. Jadi itu tadi miskonsepsi antara Miskonsepsi. rumus dengan konsep. Ya. Yang kedua, bahan ajarnya. Artinya media dan proses untuk mentransfer materinya yang miskonsepsi tadi Ya, ya. Balik lagi, betul, saya betul. bukan nyalain. Iya. Terima kasih Wal atas masukannya, Bu. Metodenya saja yang memang Iya. karena setiap kelas itu tidak bisa diajar dengan metode yang sama. Betul. Sama seperti anak. Setiap anak, oh mungkin si A paham dengan yang Iya. dijelaskan, si B belum tentu paham, si C belum tentu paham. Oleh sebab itu kenapa saya selalu bilang ke semua murid-murid, ke semua calon guru, kita itu belajar terus. Saya pun masih terus belajar. Memang. Karena setiap anak itu ibaratnya bukan kita yang mengajar, tapi Kita diajarin anak ya. Benar, gimana caranya nih muter otak Iya. kok udah begini nilai masih jelek, udah dengan cara begini nilai masih jelek. Cuman ya tidak boleh menyerah ya. Iya, Bu. harus terus semangat ngadepin anak-anak yang berbeda. Betul, anak-anak kita memang luar biasa, ditambah sekarang tambah TikTok, tambah segala macam. Iya, Tingkat fokus mereka berkurang. semakin pendek. Heeh. Iya, jadi sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa anak yang menonton TikTok itu fokusnya sangat pendek. Jadi untuk dia lebih memahami atau fokus di kelas itu kurang. Jadi mereka akan melihat gurunya jika dia langsung terjun langsung. Jadi kalau cuma menulis di papan tulis, dia akan cepat lupa karena fokusnya sudah mulai berkurang. Berarti Kalau dari saya sih melihat dari cerita ibu udah ketebak ya, Iya, iya. ternyata ya oh arahnya seperti itu.
Berarti itu yang TikTok tuh fokus juga termasuk kayaknya nih ya anak-anak karena jadi berkurang. Jadi itu sudah ada penelitiannya loh. Jadi penelitiannya sudah muncul bahwa PISA yang terbaru itu sudah mengeluarkan keputusan bahwa gadget itu berpengaruh sangat besar kepada tingkat intelijensi anak. Gadget itu sangat menurunkan tingkat intelijensi anak. Makanya kalau anak Indonesia sekarang lucu. Anak-anak negeri yang ibaratnya sekolah gratis, orang tuanya memberikan handphone ke anak SD sekalipun. Tapi saya ngajar di international school, Nggak ada. yang mereka berdua pakai nular sekolahnya, yang ke sekolah pakai Alfa, Iya. masing-masing punya Meet, punya SUS, itu orang tuanya tidak memberikan handphone. Gitu. Baru tahu nih Mereka tahu resikonya ya Bu. Iya, Mereka tahu resikonya gitu ya. betul, karena anak usia SD itu mereka belum bisa memfilter. Oh ini bagus, ini tidak. Sedangkan yang muncul di TikTok kita nggak bisa kontrol. Betul. Ya kan? Kadang muncul, kadang muncul. Kalau saya boleh jujur, saya sendiri tidak punya TikTok. Sama Bu. Iya. Saya juga nggak punya. Kenapa ya? Jarang sosmed. Itu mencontohkan ketika kita tidak mempunyai itu, anak kita malu. Oh mama aja nggak nonton, Iya. masa kita nonton, kan seperti itu. Jadi itu tadi sih Bu, jadi banyak faktornya, mulai dari Tadi miskonsepsi, konsepsi, terus yang kedua, anak usia SD tolong jangan diberikan rumus terlebih dahulu, Tapi abstrak ya, Bu. konsep di mana dia harus melihat, dia harus ikut serta untuk mengetahui konsepnya itu sendiri gitu. Jadi lebih banyak praktek dibandingkan hanya teori saja. oke, Terus berarti yang keempat adalah lebih kepada memang fokus anak itu Kurang. sekarang sudah mulai menurun. Artinya salah satu caranya adalah perlu diberikan banyak stimulus berupa latihan soal. Nah latihan soalnya tidak perlu dengan PR Bu. Ibu bisa kayak oke, maju di depan kelas. ya Berikan dia soal tapi dengan dia seperti tadi maju maju langkah kaki. mengerjakannya dengan cara maju mundur gitu ya, atau pakai yang warna tadi ya Bu ya. Benar, mulai dengan warna. Kalau untuk perkalian, kalau untuk penjelasan pengurangan, boleh mereka, ayo kamu berdiri di angka ini, maju, mundur, gitu lah. Jadi mereka seperti bermain, Iya. tapi sebenarnya mengerjakan soal itu jadi lebih fun. Kalau matematika diajarkan Lebih masuk ya Bu. pasti mereka lebih tenang. Oke, ini banyak banget saya dapat masukan nih dari Ibu nih. Mudah-mudahan besok memang saya mau mengulang lagi tentang materi bilangan bulat. Mudah-mudahan besok saya terapkan dan hasilnya akan lebih maksimal dari loncat dan pakai warna ya Bu ya. Tangga, boleh dibuat seperti tangga, boleh. Oke, atau di beli ubin kayak aja yang gitu ya. Loncat-loncatan itu juga Iya, bisa. iya. Oke deh Bu, terima kasih banyak Bu Anggi atas masukannya. Saya dapat banyak masukan, dapat banyak pelajaran nih malam ini dari Ibu. Terima kasih ya Ibu atas pendapat waktunya. Sehat selalu Ibu. Berkah. Iya Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum.